Gunung Rinjani versus Gunung Fuji, mana yang lebih indah? Dua gunung legendaris. Satu di Indonesia, satu di Jepang. Keduanya punya pesona luar biasa. Tapi, mana yang lebih indah? Rinjani dengan danau segara anaknya yang mistis? Atau Fuji dengan kesempurnaan bentuk kerucutnya? Kita bakal bandingin dari segi keindahan, trek pendakian, hingga pengalaman wisata. Dan jawabannya, mungkin bikin kamu kaget. Gunung Rinjani. Sebuah mahakarya alam yang menjulang megah di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, Rinjani bukan hanya gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia, tapi juga menyimpan jejak sejarah, mitos, dan budaya yang telah hidup selama berabad-abad. Sejarah Rinjani dimulai dari letusan dahsyat purba yang diperkirakan terjadi ribuan tahun silam. Letusan ini membentuk kaldera besar yang kini menjadi Danau Segara Anak, sebuah danau biru yang tenang, seolah menyimpan rahasia masa lalu. Bagi masyarakat lokal, terutama suku Sasak dan Bali, Rinjani bukan sekadar gunung. Ia adalah tempat suci, rumah para dewa. Setiap tahun, masyarakat melaksanakan ritual dan persembahan di tepi Danau Segara Anak, memohon restu dan keselamatan dari alam. Rinjani menawarkan variasi lanskap gila, dari hutan tropis, padang savana, sampai danau kawah biru yang mistis. Seiring waktu, Rinjani menarik perhatian dunia. Pendaki dari berbagai belahan bumi datang untuk menaklukkan puncaknya, merasakan keagungan alam dan menemukan kedamaian di atas awan. Gunung Rinjani adalah saksi bisu perjalanan bumi, perpaduan antara keindahan, kekuatan alam, dan spiritualitas. Sebuah mahakarya yang tak hanya menantang fisik, tapi juga menggetarkan jiwa. Kalau aku pribadi, Rinjani lebih liar dan eksotis. Di Jepang, ada satu gunung yang bukan sekadar puncak tertinggi, tapi juga simbol abadi keindahan, kekuatan, dan jiwa bangsa. Namanya, Gunung Fuji. Menjulang setinggi 3.776 meter, Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang. Tapi bukan itu yang membuatnya istimewa. Fujisan, begitu orang Jepang menyebutnya, adalah gunung berapi aktif, yang terakhir meletus lebih dari 300 tahun lalu, pada tahun 1707. Letusan itu dikenal sebagai letusan Hoi. Abu vulkaniknya jatuh hingga ke kota Edo, yang kini kita kenal sebagai Tokyo. Sejak saat itu, Fuji tetap diam, tapi tetap dipantau dengan penuh kewaspadaan. Dalam budaya, Fuji bukan hanya gunung. Ia adalah inspirasi. Dari lukisan Hokusai yang legendaris, hingga puisi, lagu, dan mimpi para pendaki. Fuji adalah roh dari Jepang itu sendiri. Setiap tahun, ribuan orang mendaki Fuji demi melihat matahari terbit dari puncaknya. Dalam tradisi Shinto, Fuji dianggap suci. Banyak kuil berdiri di kaki gunung sebagai penghormatan kepada dewa-dewa yang dipercaya bersemayam di sana. Gunung Fuji bukan hanya bentang alam. Ia adalah legenda. Simbol ketabahan, keindahan, dan harapan yang menjulang di langit Jepang. Tradisi ritual Gunung Fuji sangat kaya dan bervariasi. Beberapa ritual utama meliputi pemujaan dari jauh, yohai, pendakian, tohaku, dan upacara di kuil-kuil yang terkait dengan gunung. Ritual pemujaan dari jauh, yohai. Orang-orang memandang Gunung Fuji dari kejauhan dan memujanya sebagai dewa, terutama Asama no Kami dalam kepercayaan Sengen. Ritual ini dipraktikkan di kaki bukit, dengan bukti arkeologis di Fujinomiya. Pendakian, tohaku. Pendakian Gunung Fuji dianggap sebagai tindakan pemujaan dan ziarah.
Para pendaki seringkali melakukan upacara sebelum dan setelah pendakian, seperti berdoa di gua-gua suci atau memanjatkan doa di kuil-kuil. Pendakian ini memiliki makna spiritual yang kuat, dan beberapa orang percaya bahwa mereka mengalami kelahiran kembali spiritual di puncak gunung. Upacara di kuil-kuil. Kuil-kuil di sekitar Gunung Fuji, seperti kuil Fuji Sengen Jinja, memainkan peran penting dalam ritual keagamaan. Festival api Yoshida yang diadakan di kuil Kitabuchi Homu Fuji Sengen Jinja adalah contoh upacara besar yang terkait dengan Gunung Fuji. Kuil-kuil ini juga menjadi tempat pemujaan bagi para peziarah yang datang untuk berdoa atau meminta perlindungan sebelum mendaki. Letusan terakhir yang signifikan terjadi pada tahun 1707, letusan Hei. Sejak saat itu, aktivitas vulkanik lebih sering berupa gempa kecil. Bentuk kerucut yang anggun dan pemandangan Gunung Fuji yang indah telah menginspirasi banyak karya seni. Gunung Fuji diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2013, dengan fokus pada nilai budaya dan spiritualnya. Ada mitos yang menyebutkan bahwa Gunung Fuji terbentuk pada tahun 86 sebelum Masehi, yang mirip dengan catatan geologi tentang letusan dahsyat pada kurun waktu tersebut. Jadi, mana yang lebih indah? Tergantung selera. Pilih Rinjani kalau kamu mau petualangan ekstrim plus pemandangan raw. Pilih Fuji kalau suka kemudahan akses plus budaya Jepang yang kental. Yang jelas, keduanya wajib masuk bucket list. Kalau kamu lebih suka yang mana? Komentar di bawah. Jangan lupa subscribe buat konten gunung lainnya. Sampai jumpa di trip berikutnya.